Hai kalian semua, kembali lagi sama aku Dodo di channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen bercerita salah satu pengalaman horor dari sahabat aku sendiri. Tapi sebelum itu aku pengen bilang makasih untuk kalian semua yang masih stay, masih subscribe channel aku ini. Ya meskipun channel aku ini bisa dibilang masih belum jelas arah kemana ya random aja. Kadang aku bahas tentang kesehatan mental, kadang aku cover lagu atau tutorial gitar, ya kadang juga aku cerita horor kayak gini. Tapi ya udahlah ya, nikmati aja. Dan kali ini setiap hari Kamis atau Jumat sekitar pukul jam 7 atau jam 8 malam aku bakalan upload cerita horor yang berdasarkan kisah nyata, baik itu dari teman aku sendiri ataupun dari cerita-cerita mungkin aku bacakan dari internet. Tapi kali ini aku bakal bercerita pengalaman sahabat aku sendiri. Kita sebut saja namanya Ica. Jadi ini ceritanya. Ini cerita Ica tentang pengalaman yang ia alami di rumahnya dan bagaimana akhirnya si Ica ini jadi sering kesurupan. Jadi begini ceritanya. Karena faktor kondisi keluarga yang Ica nggak bisa ceritakan mengharuskan keluarganya Ica ini bolak-balik pindah rumah lah. Dan sebenarnya sebelum sampai di rumah yang dimana kejadian itu terjadi, sudah beberapa kali Ica dan keluarga ini menempati rumah lain dan sebenarnya cenderung aman, nggak pernah ada kejadian apa-apa. Dan setelah Ica menempati rumah ini, barulah dia mendapatkan pengalaman yang nggak mengenakan tadi. Dan sebenarnya rumah ini adalah rumah teman ayah Ica. Karena teman ayahnya ini punya hutang budi ke ayah Ica, makanya ia jadi kayak meminjamkan lah rumahnya yang kosong tadi untuk ditempati keluarganya Ica. Dan ayah Ica pun setuju menempati rumah tadi. Dan ayah Ica juga punya rencana sih sebenarnya kalau dia bakal membeli rumah itulah pelan-pelan. Karena tampilan rumah tadi ini sebenarnya juga terbilang masih bagus lah, masih kokoh bangunannya. Ya walaupun udah cukup tua, tapi bangunan tadi masih cukup layak huni. Jadi rumahnya juga besar, 2 lantai, dan juga dilengkapi garasi. Jadi mereka ya senang-senang aja lah tinggal di rumah tadi. Singkat cerita, mereka pindahlah ke rumah itu. Awalnya mereka ini sekeluarga ya senang-senang aja tinggal di rumah itu. Sebulan, 2 bulan, mereka sama sekali nggak merasakan hal-hal aneh dengan rumah tadi. Oh ya, informasi aja ya. Lokasi rumah Ica ini juga sedikit masuk ke dalam gang, yang sebenarnya gang itu kanan kirinya masih banyak sawah. Dan masih jarang lah rumah di sana. Jarak rumah Ica dengan tetangga juga cukup jauh, jadi nggak dekat-dekatan. Tapi memasuki bulan ketiga mereka tinggal di rumah itu, barulah mereka merasakan ada yang aneh dengan keadaan rumah. Jadi ceritanya waktu itu istri abangnya Ica baru aja melahirkan. Mereka pun bahagialah karena punya keluarga baru, anggota keluarga baru di rumah itu. Mereka punya bayi lah. Tapi keanehan justru muncul. Keanehan yang pertama atau gangguan pertama yang Ica dan keluarganya rasakan adalah seringnya mereka mendengar suara perempuan tertawa saat menjelang malam. Dan si bayi tadi juga selalu rewel setiap malam. Tapi kalau siang, bayi tadi juga aman-aman aja, anteng-anteng aja, nggak rewel. Dan namanya mereka juga khawatir ya bayi tadi kenapa-kenapa. Jadi mereka periksakan lah ke dokter. Dan sebenarnya bayi tadi juga nggak ada kenapa-kenapa, sehat-sehat aja, normal lah. Tapi gangguan tadi juga masih terjadi.
Mereka masih sering mendengar suara orang tertawa, suara orang menangis, dan ini seringnya suara perempuan ya. Tapi gangguan berupa suara tangis dan suara tertawa tadi gak berapa lama mereda dengan sendirinya. Tapi biarpun begitu, gangguan tetap terjadi. Ada satu cerita yang Ica ceritakan tentang gangguan yang dialami juga. Jadi waktu itu sekitar pukul 10 malam, Ica ini pengen ke WC lah. Karena jarak WC dengan kamar Ica cukup jauh, Ica kamarnya di lantai 2 sedangkan WC di lantai 1. Ica pun terburu-buru lah pengen ke WC. Tapi saat dia pengen membuka pintu WC itu, tiba-tiba abangnya ini lewat gitu aja dan langsung masuk ke WC. Ica pun gak merasa heran atau curiga, ya karena mungkin abangnya tadi lebih kebelet lah daripada Icanya. Ica pun ya udah gak marah dan dia pun memutuskan untuk menunggu depan pintu WC lah. Tapi dia cukup lama menunggu di pintu WC tadi. Dia gedor-gedor pintu WC tapi abangnya tetap gak ada sautan apa-apa dari dalam kamar mandi, dari dalam WC tadi. Dan gak lama kakaknya Ica ini, kakak ipar Ica juga ke dapur pengen ngambil minum. Karena posisi dapur dan WC ini dekatan, jadi ya kakaknya melihat Ica lah di depan pintu WC tadi. Kakaknya heran, kakak ipar Ica heran. Terus nanya ke Ica, ngapain di depan pintu WC? Gak masuk ke WC-nya. Ica pun bilang, kalau dari tadi dia tuh nunggu abangnya, gak kelar-kelar di WC. Kakaknya juga heran lah, herannya gini. Loh, Ca, abang kan dari tadi di kamar, dia juga lagi tidur, jadi gak mungkin ada di WC. Mendengar kakaknya tadi, Ica pun sedikit merinding lah, sedikit ada rasa takut dalam diri Ica. Tapi karena dia udah kebelet pengen ke WC dan memang di rumah itu WC juga cuma satu, jadi ya udahlah Ica memberanikan diri aja. Dan benar aja saat Ica membuka pintu WC tadi emang gak kekunci dan emang gak ada siapa-siapa di dalam. Tapi Ica pun berpikiran positif, ya udahlah, dia mungkin lagi halu atau gimana tadi. Jadi dia agak cepatlah melupakan kejadian itu. Gak sampai di situ juga. Beberapa tetangga juga pernah bilang sebelum keluarga Ica menempati rumah itu emang terkenal seram lah di lingkungan sekitar. Makanya tetangga juga heran kenapa keluarganya Ica ini berani menempati rumah tadi. Dan juga pernah sore-sore saat anak-anak kampung situ baru pulang main bola di lapangan, mereka melihat perempuan di balkon. Atau juga beberapa orang tetangga yang mengaku pernah melihat penampakan yang serupa. Makanya warga sekitar heran kenapa Ica dan keluarganya berani menempati rumah itu. Padahal rumah itu memang terkenal seram lah, terkenal angker. Oh ya, sebenarnya si Ica ini memang anaknya cukup sensitif. Dia memang punya kelebihan lah, tapi dia menyebutnya cuma kebetulan aja. Dan kebetulan lagi di rumah itulah kepekaan si Ica ini makin menjadi. Kalau sebelumnya itu dia cuma bisa merasakan, bisa melihat sekelebat, di rumah ini dia cukup terganggu lah. Gangguannya itu udah sampai ke fisik. Dan nantilah di akhir cerita aku bakal ceritakan gangguan fisik apa yang Ica rasakan. Balik lagi ke gangguannya. Dari mulai suara-suara yang akhirnya bisa mereka abaikan, sampai ke penampakan-penampakan yang mereka alami. Dan untuk penampakan, bukan cuma keluarga Ica aja yang mengalaminya. Bahkan sampai ke teman-teman Ica, saudara yang berkunjung. Bahkan ya, aku sendiri pun, sahabat Ica ini juga pernah merasakannya, pernah mengalaminya. Dan penampakan yang sering terjadi itu malah bukan yang berbentuk kayak kuntilanak atau semacamnya. Mereka lebih sering menyerupai keluarga Ica ini. Ada satu cerita juga dari teman Ica. Jadi pernahlah sewaktu-waktu teman Ica ini berkunjung ke rumahnya Ica. Tapi di hari itu Ica kebetulan gak di rumah sekeluarga. Sekeluarga mereka lagi pergi lah. Teman Ica tadi yang sudah sampai di depan rumah Ica memanggil-manggil Ica. Tapi gak ada jawaban.
Yang ada cuma sosok Ica yang mengintip dari jendela dengan sedikit tersenyum. Ya, teman Ica tadi kesal lah dengan kelakuan Ica ini. Temannya tadi pun menelpon Ica dengan harapan diangkat. Dan benar aja, Ica mengangkat telepon itu dan berkata dia sedang gak di rumah. Dan memang di rumah gak ada orang. Tapi temannya ini gak percaya karena tadi sebelum ia menelpon Ica, si Ica ini masih mengintip dari balik jendela. Ica pun gak heran lah sama kejadian tadi, karena gak cuma sekali itu terjadi. Tapi temannya tetap gak percaya sampai akhirnya Ica ini bilang, ya udah kalau gak percaya coba lewat pintu belakang, lihat digembok nggak semua pintu. Dan benar aja, ternyata semua pintu terkunci, tergembok, dan emang gak ada orang. Dan akhirnya ada satu kejadian yang akhirnya membuat si Ica ini sampai nggak masuk sekolah selama 3 bulan. Kejadian inilah yang membuat fisik dan mental Ica ini benar-benar terganggu selama 3 bulan itu. Dan begini ceritanya. Kayak yang aku bilang di awal, si Ica ini memang anaknya cukup peka dan sensitif lah sama hal-hal yang kayak begituan. Dan memang bukan di rumah itu aja, dia sering melihat semacam penampakan gitu. Kalaupun dia lagi jalan atau dimanapun, dia juga sering melihat penampakan-penampakan. Tapi ya bagi dia itu gak mengganggu lah. Yang mengganggu ini yang ada di rumah sebenarnya. Jadi kejadiannya ini bermula waktu Ica sama abangnya ini baru pulang lah dari suatu kegiatan. Mereka pulang ke rumah mendekati tengah malam, sekitar jam 12 kurang lah. Sebenarnya di perjalanan pulang, mereka ini masih merasa aman-aman aja. Sampai saat Ica bersama abangnya ini masuk ke gang rumah mereka, mereka merasa kayak diikuti sama sesuatu. Tapi bukan diikuti manusia ya, bukan diikuti orang. Mereka saat itu berboncengan. Tapi karena memang gang rumah Ica ini kanan kirinya masih banyak sawah, jadi memang sepi keadaan lingkungan situ kalau malam. Rumah masih jarang. Ya meskipun sebenarnya gang itu agak panjang, tapi rumah di situ bisa dihitung lah pakai jari. Dan firasat mereka benar saat mereka menoleh ke belakang, ternyata ada cahaya hijau yang mengikuti mereka. Dan ini benar-benar berbentuk cahaya ya, nggak ada bentuk apa-apa, cuma benar-benar cahaya. Melihat itu mereka pun panik, apalagi abangnya Ica. Karena panik, jadi dia pun tancap gas motor aja lah. Dan setelah itu memang mereka sampailah di depan rumah mereka dan mereka gedor-gedor pintu dengan gak santai. Sampai ayah ibu mereka ini heran, kenapa anaknya ketakutan. Tapi di situ mereka belum cerita, mereka masih mencoba menenangkan diri aja. Ya mereka cuma takut dan bingung aja sebenarnya itu cahaya apa gitu. Setelah tenang, barulah Ica dan abang ini menceritakan kejadian yang terjadi dengan ibu juga ayahnya Ica. Dan besok paginya, ayah Ica menceritakan kejadian yang dialami Ica ini ke omnya Ica. Jadi omnya Ica ini juga punya kemampuan atau sedikit paham tentang dunia supernatural gitu. Dan menurut penjelasan si om tadi, cahaya hijau yang mengikuti Ica dan abangnya adalah sebuah keris. Dan menurutnya, si keris ini mencari orang yang akan merawatnya. Dan itu salah satu dari mereka, Ica atau abangnya. Dan syaratnya mereka harus mencari si keris yang malam tadi terbang ke arah semak-semak di dekat rumah mereka. Tapi mereka berdua ini ya gak mau lah, karena memang takut juga. Dan ternyata keputusan apapun yang mereka ambil, entah mencari atau enggak, hasilnya juga sama aja sebenarnya. Dan karena kejadian itulah, Ica ini akhirnya gak bisa sekolah selama 3 bulan. Pertanyaannya, apa yang terjadi yang menyebabkan Ica ini gak sekolah selama 3 bulan? Jadi gini cerita dari Ica. Setelah kejadian cahaya hijau itu, Ica ini merasa kayak diteror.
Dimanapun Ica berada, dia ini selalu merasa kayak diteror. Teror itulah yang membuat Ica akhirnya nggak bisa masuk sekolah selama 3 bulan. Si Ica ini jadi sering kesurupan. Nggak di sekolah, nggak di rumah, Ica ini selalu merasa ada sesuatu yang menakutkan di pandangan matanya. Dan menurut pengakuannya, Ica ini selalu melihat ada sosok hitam yang terus-terusan mengatakan akan membunuh mereka sekeluarga. Dan dalam pandangan matanya Ica, sosok ini selalu ingin membawa ibunya. Jadi setiap hari Ica ini menangis memohon ampun untuk jangan bunuh dia dan keluarganya. Dan terlebih lagi ya, setiap Ica kesurupan, entah itu di sekolah atau di rumah, gak ada yang bisa mengangkatnya. Padahal postur Ica ini tipe cewek yang kecil. Kalaupun diangkat, yang bisa mengangkatnya 5-6 orang. Dan karena kejadian itulah Ica jadi berobat kemana-mana, ke rumah sakit, ke alternatif. Tapi memang gak ada yang salah dengan kondisi Ica. Fisik dan psikisnya juga gak mengalami sakit apa-apa. Saraf Ica pun juga masih normal semuanya. Jadi selama 3 bulan itu Ica ini kayak mayat hidup. Badannya juga semakin kurus, mukanya juga terlihat pucat. Dan ini salahnya, Ica ini dibawa keluarganya berobat, tapi bukan ke ustadz atau ke kiai, tapi ke dukun. Entah udah berapa paranormal yang katanya mengobati itu, tapi tetap aja hasilnya nggak ada, nihil hasilnya. Bahkan dari semua paranormal yang ia datangi, penjelasannya berbeda-beda. Kalau datang ya paling cuma dikasih semacam jimat dan memang nggak pengaruh sama sekali. Yang ada cuma kehabisan waktu, tenaga, juga uang. Sampai akhirnya keluarga Ica ini mendatangi ustadz. Dan ustadz ini menyarankan Ica diruqyah. Semua sepakat dan Ica pun akhirnya diruqyah. Dan metode ruqyah tadilah yang berhasil menyembuhkan Ica ini. Meskipun Ica ini masih sering melihat sosok hitam itu, tapi dia jadi lebih kuat menghadapinya. Sampai akhirnya sosok hitam itu perlahan menghilang dari pandangan Ica. Tapi mata Ica ini nggak sepenuhnya tertutup. Ica masih sering melihat penampakan-penampakan tadi, tapi dia jadi lebih kuat lah. Nggak pernah pingsan lagi ataupun nggak lemah lagi. Dan setelah semua berlalu, ayah Ica pun menjumpai sepemilik rumah tadi. Dan ia menceritakan semua yang ia dan keluarga alami. Dan usut punya usut, sepemilik rumah atau teman ayah Ica juga nggak tahu menau soal rumah itu angker. Dan niat awalnya, memang rumah itu akan dijual ke ayah Ica dengan harga yang jauh dari pasaran. Ya, pokoknya jauh lah. Mau dicicil berapa tahun pun nggak masalah. Karena entah mengapa rumah itu sulit terjual. Awalnya memang ayah Ica tadi berniat membeli rumah itu, tapi akhirnya setelah semua yang terjadi, keluarga Ica memutuskan membeli rumah lain dan pindah dari sana. Dan setelah bertahun-tahun kejadian itu terjadi, sampai Ica sekarang sudah menikah dan punya anak, Ica juga nggak mendapatkan jawaban apa-apa. Kenapa rumah tadi seram, kenapa rumah tadi angker, dan kenapa si Chris tadi pengen dirawat sama Ica atau abangnya. Tapi sekarang Ica juga udah nggak pernah lagi kesurupan, nggak pernah lagi mengalami hal-hal yang aneh. Ya intinya semua itu berakhir di rumah tadi lah. Setelah ia pindah dari rumah tadi, dia nggak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Ya meskipun dia masih sering melihat penampakan-penampakan, tapi nggak kayak waktu di rumah yang seram ini. Jadi gitu aja lah cerita kali ini. Dan mohon maaf kalau cara ngomongnya masih belibet, cara ceritanya juga masih nggak jelas untuk alurnya. Ya namanya juga masih pertama. Dan kalau kalian masih pengen dengar cerita aku yang lain, bolehlah kalian subscribe channel ini dulu dan share juga. Siapa tahu dengan kalian share, jadi lebih banyak yang mendengarkan cerita-cerita aku ya. Dan gitu aja lah ya. Makasih untuk kalian semua yang udah mendengarkan cerita aku ini. Bye, sampai jumpa di cerita minggu depan.